merasakan kematian yang akan segera terjadi. Leluhur-leluhur menatap orang-orang Xiaoyan dan tertawa dengan enggan. Dan tahta tulang mekar pesta dalam tawa histerisnya. Sosok ilusi yang duduk di singgasana tulang tampaknya merasakan segalanya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Berdiri dengan kuas, menempelkan telapak tangannya ke singgasana tulang, dan membanting, bang. Sandaran tangan tahta tulang meledak dengan keras, dan pecahannya berhamburan. Kemarahan yang tak terbendung ditambahkan ke wajah leluhur Urait. Sepasang mata berwarna darah tiba-tiba muncul, melewati kehampaan, dan menggantung tinggi di atas kepala Xiaoyan. Mata berwarna darah ini memiliki kekuatan magis yang menawan. Meski menggantung di udara, mereka tampak menembus tubuh orang, menghalangi jiwa orang, dan menyeramkan. Hanya kekuatan jiwa Xiaoyan yang cukup kuat, dan pencegahannya tidak seserius yang lain. Dia berbalik dengan dingin, menunjukkan senyum mengejek, di depan mata berdarah. Mata merah terpancing, matanya tiba-tiba suram, dan dia menjadi gila penghisap darah. Penghalang jiwa yang kuat menyebabkan Xiaoyan sedikit berkedut. Xiaoyan mengertakkan gigi, dan diam-diam mengoperasikan keputusan roh darah, merasakan banyak tekanan. Hahaha, anak muda, kekuatan jiwa yang sangat kuat. Berbagai keterampilan bertarung jiwa. Jika itu menelan kekuatan jiwamu, itu akan sangat bermanfaat bagiku. Suara serak leluhur-leluhur terdengar di telinga semua orang. Kata-kata, berbagai keterampilan bertarung jiwa, jatuh ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan nafas lega. Kalimat ini setara dengan mengakui kekuatan. Huangquan Heavenly Werat, Xiaoyan. Dengan kata lain, nenek moyang Urait tidak akan cukup bodoh untuk terus mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa untuk memanggil kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dan inilah yang diinginkan Xiaoyan. Hati Xiaoyan sangat gembira. Tetapi wajahnya yang pucat tidak berani menunjukkan ekspresi sedikit pun. Karena saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan telah ditarik secara berlebihan. Citra jiwa itu tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Disambung dan dirobek lagi retak. Lalu sambung dan sobek. Fighting spirit bisa dipulihkan dengan eliksir, tapi kekuatan jiwa tidak. Itu hanya dapat dipulihkan secara perlahan seiring waktu. Xiaoyan mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, menahan desahan yang hampir tak terkendali, dan langkah kakinya terasa ringan. Tetapi di bawah dukungan penguasa kuno api langit, dia tidak berani, dan tidak menunjukkan sedikit kelainan. Hah, sekelompok sampah. Tiba-tiba, nenek moyang para Urait meraung. Cahaya hijau bergetar di pasukan kerangka yang padat di gurun tak berujung. Dan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara mendesis rendah menyerah. Leluhur-leluhur menyipitkan mata dan menyipitkan mata. Lampu hijau di tengkorak banyak tengkorak segera ditarik menjauh dari kerangka. Dan terbang menuju leluhur roh yang masih hidup. Tulang kerangka Urait yang hilang terlihat jelas dan acuh tak acuh. Berdiri diam di tempat, tidak lagi mengancam Xiaoyan dan yang lainnya. Semua orang lega. Semua lega. Jari kaki mereka lembut. Dan mereka hampir tidak menanam tubuh mereka. Xiaoyan telah berjuang untuk bertahan. Tidak membiarkan dirinya menunjukkan sedikit pun kelelahan. Bertaruh pada kecemburuan leluhur terhadap kekuatan jiwanya. Jelas. Xiaoyan benar. Masalah ini sangat berbahaya. Jika leluhur Urait sedikit sabar, dan menunggu lebih lama lagi, akhir cerita semua orang dapat ditulis ulang. Memikirkan hal ini, punggung Xiaoyan tidak bisa menahan hawa dingin. Jangan terlalu senang, coba lagi 18 formasi roh darah yang kubuat dengan dendam. Sudut mulut leluhur Urait tiba-tiba bergerak. Saya melihat, dengan berkumpulnya semangat juang dan roh yang berduka, 18 bendera dewa muncul di singgasana tulang. Dan bendera itu naik ke langit, berdiri di bawah langit seperti pilar. Leluhur-leluhur di tengah tahta tulang dengan cepat membuat sidik jari yang koheren, menanamkan semangat-semangat dan jiwa ke dalam barisan. Dalam pertempuran ini, tidak ada orang yang hidup, sebelum dan sesudahnya, pasti sama. Kata-kata nenek moyang Urait keras, dengan keyakinan gila. Xiaoyan belum pernah bernapas kasar beberapa kali sebelumnya. Dan saraf yang sedikit rileks menegang lagi. Di kejauhan, dengan leluhur Urait sebagai pusatnya,
18 tiang bendera merah telah mencapai ribuan kaki. Dan bendera berkibar, mengguncang awan, menutupi seluruh dunia. Pada saat ini, langit bukan lagi langit yang asli, begitu pula bumi sebelumnya. Kerumunan berdiri di tempat tanpa bergerak, tetapi mereka merasa seolah-olah berada di spanduk yang berjatuhan. Hanya ada potongan berwarna merah darah di langit dan tanah, seperti gelombang darah yang menjulang mendidih. Bau darah yang menyapu, disertai dengan kemerahan dan kekayaan yang luar biasa, tersebar. Tidak terbuka, menjijikkan. Xiao Yaning melihatnya. Itu bendera darah ternyata adalah gumpalan roh duka yang tak terhitung jumlahnya. Saling menelan, saling mencabik-cabik, ingin memilih yang lain dan melahap, mengerikan. Setiap orang tidak berani bertindak ringan, tetapi hanya dapat membentuk lingkaran dengan erat. Waspada terhadap gerakan di sekitar mereka, dan bersiap untuk melawan situasi yang mungkin terjadi. Dengan mengorbankan pengorbanan roh, panggil darah bumi untuk mencapai susunan roh darah pamungkas. Anda dapat menikmati susunan ini, yang mulia. Hahaha, suara tak bermoral dari leluhur arwah yang tersisa terbang mendekat dan jauh, dan tidak bisa dilacak. Ini meroket aneh dan berduka. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Perisai emas telah menyala untuk waktu yang lama, menyelimuti semua orang, dan pertempuran melolong yang impulsif. Tiba-tiba menatap sosok ilusi leluhur jahat pusat. Alisnya mengerutkan kening, wajahnya tenang dan tenang. Kerumunan memandangi roh darah yang mengalir deras, dan tidak ada kejutan dari kata-kata leluhur yang berduka. Menunggu dengan tenang pertempuran yang menentukan yang akan datang. Saat ini, ada banyak roh kebencian terbang di lapisan darah di samping semua orang. 18 bidikan menjadi hanya terlihat samar-samar. Tampaknya itu bisa diperoleh dengan mengambil langkah maju. Tapi sepertinya di luar jangkauan. Itu aneh. Alis Xiao Yan mengerutkan kening. Bendera pertama bergerak. Pengorbanan pisau darah ke surga. Murka leluhur-leluhur berasal dari susunan roh darah. Segera, saya melihat bendera darah melambai. Roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pisau besar. Dan terbelah dari langit. Bilah cahaya tajam menyinari Xiao Yanji. Pipi seseorang, seperti mang listrik di langit, langsung terpotong. Pedang itu ganas, hampir seperti meteor. Dan ledakan yang menyebabkannya mengganggu rambut panjang semua orang. Tetapi tidak dapat mengganggu hati mereka yang sekeras batu. Huang Kuan marah. Xiao Yan menjentikkan tangannya perlahan dan kuat. Menahan rasa lemah yang disebabkan oleh kekeringan laut, dan melancarkan serangan. Raksasa-raksasa melangkah keluar lagi, memacu sungai Huangquan, dan berguling menuju pisau raksasa itu. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun tidak ada kerangka seperti laut, tetapi sebagai ganti roh duka yang tak terhitung jumlahnya, saya benar-benar tidak tahu apakah itu harus dikatakan bahagia, atau harus dikatakan khawatir. Tanpa diduga, semua orang mengucapkan seruan yang menyedihkan. Namun, dalam sekejap mata, Huangquan Heavenly Werat, yang tadi tidak luput dari perhatian, menyapa pisau raksasa itu. Tapi itu seperti daun yang jatuh ke air secara tidak sengaja. Setelah hanya riak di titik awal, bayangan setelahnya menghilang dalam kehampaan, dan semuanya menjadi tenang kembali. Segera setelah itu, angin kencang datang. Pisau jatuh lebih cepat dan angin menjadi lebih kencang. Kenapa? Kenapa tepatnya? Semua orang bingung. Baru saja, Skeleton Army masih menangani Yellow Spring Skywerat. Seolah-olah angin musim gugur menyapu dedaunan. Mengapa tidak ada kekuatan sama sekali dalam menghadapi kebencian? Tidak hanya tidak berdaya, tetapi tampaknya rentan. Di antara guncangan, pedang mendekat. Saya datang. Perang berteriak tiba-tiba bergerak maju. Dan satu langkah maju dalam kehampaan. Jingwang dengan cepat berkontraksi. Dan berubah menjadi lapisan baju besi yang menutupi tinju keras. Pukulan berat itu meledak. Dan mereka bertabrakan dengan pedang raksasa itu dengan ganas. Oh, dengan suara teredam yang berat. Waktu dan cahaya memudar. Xiao Zhan mundur selama 7 langkah. Dan baju zirah lengannya mengeluarkan suara. Berderit. Di sepanjang bekas pisau, menyebar dan menyebar, terkelupas dan hancur berkeping-keping dan musnah di udara.
Pada saat yang sama, Blood Knife juga perlahan hancur, dan berubah menjadi roh kebencian dan melebur ke dalam susunan dewa. Hahaha, ini baru permulaan. Raungan gila leluhur yang tersisa lagi, bercampur dengan penghinaan bangga. Sial, kamu memiliki kemampuan untuk memilih. Melolong meraung marah. Suara kemarahan memekakkan telinga. Anak muda, meskipun jiwamu cukup kuat, masih ada angan-angan untuk menerobos kebencian yang telah menutupi darahku selama bertahun-tahun. Nenek moyang dari roh yang membenci itu menutup telinga terhadap provokasi Xiao Xiao dan berbicara dengan marah kepada Xiao Yan. Kamu patuhi saja. Cukup sombong. Zenni tidak bisa membantu tetapi menyela. Dan rambutnya menyisir rambutnya yang berantakan, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Dia menoleh dan menatap cemas pada Xiao Yan, yang pucat, dan membaca kecemasannya. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain kecemasan. Merasakan tatapan Zenni, Xiao Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum enggan. Kekuatan jiwa tidak berguna. Jadi bagaimana kamu menghancurkan susunan roh darah ini? Melihat kerutan yang merintih, Xiao Yan berpikir keras. Bendera kedua bergerak. Pistol darah keluar dari lubang. Tanpa jeda, langkah kedua dari leluhur-leluhur telah tiba. 18 bendera berwarna darah itu menggulung dengan keras seperti banjir. Dan 18 tombak darah dengan cepat mengubah posisi mereka seperti kilat yang menggelegar. Berkedip-kedip, muncul dalam hantu. Dan melewati lapisan kabut darah untuk menusuk semua orang. Pada saat yang sama, bersembunyi di darah langit, jeritan roh berduka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, mengganggu pikiran semua orang. Bendera darah melambai dan ujung senjata menari, seperti huruf ular-ular berbisa, memancarkan cahaya yang tajam, fleksibel dan cukup cepat untuk membuat orang bingung. Panggilan, siulan terdengar tiba-tiba. Xiao Yan belum menjawab. Todongan senjata berdarah telah menembus pakaiannya dan mendekati dadanya. Hati-hati, Le Shaolong dan Ziying sudah lama siap. Pada saat yang sama dengan senjata darah yang terhuyung-huyung, bilah prajurit itu telah disarungkan. Sosok itu telah menghilang. Dan itu melintas di depan Xiao Yan. Hanya menyisakan 2 gambar sisa di tempatnya. Sosok yang kokoh dan bilah pedang yang tajam hanya memblokir aksi ofensif tombak, dan kemudian mengikuti tren. Oh, 18 tombak berwarna darah seperti 18 naga yang marah. Dengan kejam menyerang Le Shaolong dan Ziying. Satu pukulan lebih keras dari yang lain. Dan yang satu lebih mengejutkan dari yang lain. Meninggalkan butiran keringat yang sangat besar di dahi Le Shaolong dan Ziying. Wajah mereka menjadi terdistorsi dan pucat. Dan tangan yang mengepalkan bilah ditutupi dengan urat biru. Dan terjadi benturan keras di antara gigi mereka. Mereka akan segera tidak dapat bertahan. Kerumunan buru-buru menunjukkan pedang mereka. Membentuk serangkaian cetakan tangan yang mempesona, siap mendukung. Saat ini, langit yang dipenuhi kabut darah tiba-tiba meledak. Keduanya mencoba yang terbaik untuk meledakkan pertarungan yang kuat. Pistol darah terakhir lewat. Panas melonjak. Dan mati dengan cepat. Akhirnya melawan. Le Shaolong dan Ziying menghela nafas lega pada saat yang sama. Dan mati rasa menyebar ke seluruh tubuh. Dan semburan rasa sakit yang panas langsung masuk ke jantung. Di bawah rasa sakit yang parah ini, mereka bahkan memiliki jari kaki yang sedikit lemah. Dan mereka tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Dan mereka jatuh dan duduk di tanah. Dan semua orang dengan cepat melindunginya. Bendera ketiga bergerak. Bloodsword Blast. Dalam susunan darah, pedang terangkat seperti angin. Dan pecahan tombak masih agak jauh dari tanah. Pedang darah 18 tangan sudah mendekat. Pedang itu menjerit dan terjalin menjadi jaring pedang yang tidak bisa ditembus. Angin pedang sangat dingin sehingga memicu angin yang mengamuk. Semua orang seperti rumput bebek di lautan yang marah. Bergoyang tak berdaya di langit. Tidak mampu menahan tubuh mereka sama sekali. Dan mengacaukan alun-alun sejenak. Untuk sesaat, suara bisikan terdengar. Jaring pedang dengan cepat melewati kerumunan. Dan para prajurit terbagi menjadi 2 jalur. Langsung menyerang Xiao Zhan dan Xiao Yan. Xiao Yan menyeka bola keringat di dahinya. Tulang dan sayapnya sedikit bergetar. Dengan cepat menyesuaikan bentuk tubuhnya.
mengeluarkan penguasa api kuno, dan menyapanya dengan tenang. Sementara garis keras pertempuran teriakan tidak stabil. Dia kehilangan keseimbangannya. Fundamental tidak dapat membela pertahanan, tetapi menjadi kelemahan dalam tim. Saya harus mengatakan bahwa nenek moyang para Urait menggenggam pesawat tempur hingga puncaknya. Hanya beberapa pukulan yang mengungkapkan kelemahan penonton. Xiao Yan adalah inti dari tim. Meski kekuatan jiwanya kuat, ia hanya memiliki kekuatan Samsung di periode selanjutnya. Xiao pemberani dan pertahanannya sangat kuat. Tetapi selama tubuhnya tidak stabil, kelemahannya signifikan. Selama dua orang musnah, sisanya akan seperti pasir yang berserakan dan tidak akan pecah. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Begitu suara leluhur Urait jatuh, jaring pedang merah darah semakin cepat, dan menusuk terus-menerus ke arah Xiao Yan dan Xiao Zhan. Oh, Xiao meminum suara teriakan. Jin Guang menutupi tubuhnya. Baju besi itu muncul lagi, dan rune misterius mengalir di dalamnya. Selama tumbukan keduanya, ada derit yang terus-menerus mencicit. Tetapi hanya beberapa detik konfrontasi. Baju besi ringan kemasan dipotong oleh pedang darah yang tajam. Pada saat yang sama, jaring pedang merah darah juga cepat aus. Hanya menyisakan ki pedang tajam, terukir di tubuh kuat Xiao Zhan untuk melihat noda darah di tulang. Begitu Jian Feng lewat, Xiao Zhan buru-buru mengambil beberapa pil dari cincin Na. Menelannya, lalu duduk dan menutup matanya, bergegas menyesuaikan suku bunganya. Meskipun Xiao nyaris tidak memblokir dua putaran serangan dari leluhur Urait, itu juga kehabisan semangat juang, ditutupi dengan noda darah, dan tidak sedap dipandang. Tetapi meskipun demikian, Xiao hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi semua orang segera mundur. Di depan Xiao Yan, para prajurit bergerak dengan hati mereka, dan mereka memulai pertempuran sengit dengan jaring pedang yang ada di tubuh. Pedang darah tidak dapat diprediksi dalam sekejap. Pedang itu kuat dan lembut, cepat dan lambat, dan salah dan nyata. Tetapi bekerja sama dengan pemahaman diam-diam semua orang. Pedang ketiga dari ledakan pedang darah leluhur yang murka hanya bisa akhirnya tidak ada yang terjadi. Bendera keempat bergerak. Tombak darah menembus awan. Dalam imajinasi, nenek moyang para Urait melambaikan tangan besar. Dan tombak naga darah besar muncul di atas barisan roh darah. Tombak telah dinamai prajurit besar sejak zaman kuno. Begitu tombak perang naga darah keluar, kekuatan besar melonjak. Ruang dalam susunan terus bergejolak dan runtuh, dan bilahnya mengarah langsung ke semua orang. Kekuatan Blood Halberd diikuti oleh Blood Sword, dan kombinasinya mulus. Meskipun kedatangannya sangat lambat, itu sama ekstrimnya dengan es selama ratusan juta tahun. Tampaknya bahkan jiwa pun akan membeku. Lambat, sangat lambat. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Di mata Xiao Yan yang heran, Blood Dragon Halberd bergerak di udara dengan kecepatan hampir stagnan. Tetapi kekuatan yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Udara dalam susunan roh darah tercengang oleh pencegahan tombak naga darah, menjadi semakin padat. Kerumunan itu seolah jatuh ke dalam rawa. Gerakan mereka menjadi semakin lambat. Tangan dan kaki mereka seolah diikat oleh kekuatan 1000 pound. Tidak nyaman dan tidak nyaman. Zenni sedikit tersenyum dan menatap orang-orang yang sangat lelah di bawah tekanan. 3 leluhur roh Urait dipukul, dan pertempuran itu terluka parah. Le Shaolong dan Ziying juga sangat menderita. Meskipun Xiao Yan aman dan sehat, kekuatan jiwa telah habis. Saat ini, jika tombak perang naga darah dibiarkan menindasnya, saya khawatir semua orang akan berubah menjadi massa saus daging. Zenni menarik napas berat, dan tangannya yang ramping, seperti batu giok, berjuang untuk berganti pakaian dan menari. Seluruh tubuhnya bertarung dengan semangat, dan energi tebal mengalir melalui ujung jarinya. Tiba-tiba, udara tiba-tiba berfluktuasi dan perlahan tenggelam. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul tiba-tiba di tombak-tombak, yang panjangnya sekitar beberapa meter. Tanaman merambat kusut dan dengan cepat memanjang, menyerap darah dan mengubahnya menjadi nutrisi. Daun hijau menyerupai kehidupan baru setelah hujan, menutupi seluruh Blood Dragon Halberd secara instan. Oh,
Tombak perang naga darah, yang diikat oleh kematian pohon anggur hijau, tiba-tiba berjuang, mencoba menyingkirkan vitalitas yang tak ada habisnya ini. Bang, bang, pohon anggur dihancurkan oleh energi yang kuat dari tombak perang naga darah, dan kemudian dilahirkan kembali lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Keseimbangan antara vitalitas dan gas darah memperlambat tekanan di ruang angkasa, dan semua orang akhirnya terbebas dari tekanan tersebut. Xiao Xiao melompat dari tanah, melangkah keluar, tinjunya mencicit, dan amarah yang entah kemana dilepaskan. Dia menuangkan kekuatannya ke lengan kanannya dan meninju dia dengan pukulan. Meskipun darah tombak perang naga darah sangat kuat, meskipun darah yang kuat membuat tanaman merambat tidak bertahan lama sebelum asap dan awan menghilang, tetapi tombak perang naga darah meredup warnanya setelah bertarung dengan tanaman merambat. Ledakan. Tombak perang naga darah, yang tidak punya waktu untuk mengisi kembali energi dari susunan roh darah, bertemu dengan pukulan berat dari Xiao Shan. Segera setelah itu adalah pukulan kedua. Bum bum, suara gemuruh besi emas dan besi terdengar di udara, dan pertempuran melolong diteruskan ke tinju. Dan satu pukulan demi satu, seperti kejutan kekerasan, tiran itu meledakkan tombak perang naga darah yang tak tertandingi. Merayu. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang diledakkan dalam pertempuran Xiao, sampai ujung kelelahan habis. Dan suara kebencian datang dari Blood Dragon Halberd. Cacing berkaki 100. Mati tapi tidak kaku. Tentu saja, tombak perang naga darah tidak akan mau dihancurkan. Pecahan yang berserakan di tubuh Xiao Xiao segera mengeluarkan banyak roh jahat darah, dan kembali menggigit. Daging yang tebal merusak udara di sekitarnya, seperti nyala api yang menyala, dan suara gemericik, tetapi berhenti di luar baju besi emas dari perang yang melolong dan tidak bisa masuk. Xiao Zhan menghela nafas, memutar pinggangnya dan memutar lututnya, berjongkok dengan lutut terangkat. Untungnya, energinya diteruskan dari jari kaki ke paha, lalu diteruskan ke lengan kanan dengan kekuatan pinggang, dan pukulan terakhir datang. Tanda seru. Arti kepalanya langsung dan ringkas. Tombak perang naga darah akhirnya tidak dapat menahan pukulan terakhir setelah pukulan berulang kali. Dan itu rusak dan tersebar. Xiao Xiao perlahan menarik tinjunya dan jatuh di samping kerumunan. Ada darah di sudut mulutnya. Dia jelas terluka sedikit. Tetapi wajahnya terkejut. Arai roh darah ini sangat kuat. Kemenangan itu benar-benar berkat Premshen nona muda itu. Bendera ini lebih kuat dari satu bendera. Tapi sekarang hanya bendera keempat, yang telah berulang kali melukai Xiao Zhan. Xiao Yan menghela nafas, wajahnya masih bermartabat. Orang-orang yang bisa masuk ke tempat ini benar-benar tidak buruk. Tapi sayangnya, susunan roh darah berjumlah 18. Seperti yang kamu katakan, sekarang hanya bendera keempat. Jika kamu berhenti di sini, permainan ini bisa berakhir. Kata-kata leluhur yang berduka selalu terdengar saat kerumunan paling cemberut, membuat orang marah. Jack, kamu keluar kalau punya. Melihat pertempuran peluit sangat terpukul, Ziying tidak bisa menahan amarahnya. Saya tidak bisa melihat tubuh sebenarnya dari leluhur Urait, tetapi dia terjebak di medan perang. Perasaan menjadi sangat lemah dengan pukulan pada kapas hampir membuatnya gila. Haha, tantang aku. Kamu tidak memenuhi syarat. Ambil 18 benderaku dan katakan. Suara leluhur yang berduka berasal dari darahnya. Dan suaranya rendah dan acuh tak acuh. Ejekan Ziying jelas tidak membuatnya mengalami fluktuasi emosi. Kedengarannya bagus. Saya tidak melihat apa-apa selain kura-kura. Melihat darah yang menjulang tinggi dari 18 paket bendera membuat kerumunan semakin dekat. Ruang menjadi semakin kecil. Zenny sangat cemas sehingga dia bergabung dengan barisan Ziying dan mengerahkan kekuatannya pada leluhur roh yang berduka. Sayangnya, apa yang menanggapi mereka adalah bendera kelima bergerak. Kapak darah bertanya ke langit. Jawaban leluhur Urait singkat dan jelas. Dan satu-satunya jawabannya adalah melakukannya. Darah beterbangan. Putaran kapak tajam masuk. Dan roh-roh berduka yang berjuang dengan menyakitkan di dalam bisa terlihat di kapak. Energi terbesar dari roh yang berduka berasal dari dendam pahit setelah kematian. Sumber awal susunan roh darah adalah untuk membakar dendam dari roh yang berduka.
mengubahnya menjadi bendera energi 18 kali lipat dan memadat, berulang dan berulang. Ketika keruntuhan yang berat, semangat kebencian akan melebur ke dalam pertempuran lagi. Dan kebencian akan ditumpangkan lagi. Jadi semakin berat semakin berat. Jika Anda ingin memainkan spanduk ke-18 terakhir, saya khawatir bahkan Kaisar Bintang 7 pun harus membencinya. Sekarang hanya bendera kelima. Kapak terbelah membuat kulit semua orang kesemutan di kejauhan. Belum lagi bendera ke-18. Sekalipun itu bendera ke-6, ke-7, dan ke-8. Saya yakin itu akan bertahan. Meskipun mereka yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, mereka tidak pandai dalam formasi. Di medan perang, jika kabut membutakan mata saya hanya bisa melihat darah mengalir bolak-balik, roh-roh yang berduka mengamuk, tangisan dan suara mendesis mengganggu pikiran, dan lebih sulit untuk melihat jalan dalam kebingungan. Kapak darah mendekat,